ya support dari teman-temannya satu kampus yang pengen lihat teman-temannya kali ini bakal berjuang Nah, Piala Menpora Esports 2020 akhir. gila nickname-nya Mariposa. Lagu ini Bukan, itu adalah bahasa biologis dari kupu-kupu. wow. Masih inget ya belajar biologi ya Kabe ya? Oh enggak, saya kemarin soalnya nonton film Mariposa juga. Oh gitu, pantesan. Kebetulan. Aku kira kamu nonton ini tuh. Wih, aku juga nih loh, ngeliat di YouTube kantor ini. Yoi. Gitu. Tapi, Dan- bukan. ya. Popol Kupa masih di ban. Ini udah 3 kali ya dalam sehari. Iya. Udah sedikit. Udah ini makan, minum makan. Iya, 3 kali sehari ya. Kalian juga langsung dihilangkan dalam sekejap mata. Menurut aku sih ke arah tadi kan Popol ya. Yuzong bakal di-ban kah kali ini? Atau Uranus di sini Bung Kabe? Aku mikirnya Isun Shin. Ichon sini. Iya, kalau udah ngeband 2 hero yang bukan damage dealer kayak gini, apalagi kalinya juga bisa bilang kita hitung sebagai inisiator lah ya. Ya. Ini sebenarnya aku kayaknya lebih suka untuk melakukan ban terhadap Isun Shin biar nanti di second pick-nya ini kita nggak terlalu banyak dan bener aja. Emang luar biasa nih kalau kata ini Ranger Emas Profesor emang terlihat dari draft pick aja udah udah sedikit kebaca ya Bung Asal Kabe ya? kebanyakan nyemil draft pick. Iya, jadi udah tahu asam garamnya. Iya, udah tahu nih asamnya gimana, manisnya gimana ya kan. Tapi bukan salah. Kalau misalkan Isun Shin-nya udah di ban, sebenarnya memang masih banyak pilihan dari segi core seperti Roger, dan kayaknya kalau misalkan aku bilang ya, kalau misalkan Universitas Gunadarma bisa Bakal diadu mendapatkan ya? Roger di second phase mereka, yaitu adalah pick kedua dan pick ketiga, belum diambil duluan gitu ya. Ini kayaknya mereka bisa mengamankan support kayak Varsha duluan seharusnya. Oh, Dibarengin ya. ngambil dulu ya parsanya. Iya, entah Varsha-nya dibarengin sama Roger, tapi Rogernya ternyata yang di ban. Ini pinter banget Waduh. sebenarnya dari teman-teman tim Universitas Pakuan B. Yes, dan yang langsung diamankan ternyata ke arah Kufra, Uranus open dan juga Yuzong masih open ya. Yuzong, Atlas, Luoyi sama Wah, oh berarti ini dibuat kayak dipaksa nggak sih? Kayak harus ambil apa tapi ternyata wah Balmon ini sih Tamus. Wah, gila, mereka ngambil Balmon langsung counter buat attack-nya. split push. Ya. Dan diambil Tamus bisa buat split push plus landing phase yang sangat-sangat strong banget. Ini pick yang sangat-sangat mengerikan dari Universitas Pakuan B. Yes, pick yang sangat brilian bisa dibilang karena dari Universitas Gunadarma mereka masih ada chance buat ngamanin Varsha, betul seperti kata Bung KB untuk second phase-nya. Dan mereka mau ngamanin jangan damage-nya dulu. Tapi kalau damage-nya dulu, hyper dulu sih. Ya, hyper dulu nggak sih? hypernya dulu sih rugi kalau menurut aku. Kenapa? Karena di sini mereka belum punya sideline yang kuat-kuat banget buat lawan Tamus atau bahkan buat lawan Balmon. Aku mendingan ngambil sideline-nya dulu. Esmeralda. Masalahnya kan Balmon sama Tamus sudah ngamanin sisi ini ya, sideline-nya ya. Iya, Tapi mereka emang sideline. pengen ngambil Esmeralda dulu kali ya. Karena daripada minimal satu hero lagi yang di ban itu adalah sideliner, jadi mendingan Ambil dulu sih. iya, possibility-nya dikecilin lagi daripada nanti sidelinernya lagi yang di ban. Ya. Mendingan ban aja hero damage dealer-nya dulu. Nah, karena bisa dibilang untuk tim Universitas Gunadarma mereka baru ngamanin segi tank, support sama sideline ya. Benar banget. Sideline-nya mungkin bisa dibilang kuat ya, tapi tidak sekuat itu Yes, sebenarnya. atau hyper bakal di ban nih. Hypernya, fighternya. Nah, Yuzong. Kan Yuzong juga diamankan. Tapi kalau misalkan menurut aku ya, melihat Yuzong dan Esmeralda kalau lawannya Balmon sama Tamus, nangis sih sadadanya. Cukup sih, Cukup sih, jangan, menyakitkan sih jangan, ya. jangan. Udah jangan ya. Tapi ternyata Lancelot pun yang bakal di ban kali ini menutup pool hero untuk hypernya ya. Oh, Atlas. Aku nggak memikir Atlas sih di sini. Karena menurutku kalau mereka ngambil Atlas mereka rugi. Karena Iya. Kari open di sini. Iya, karena karinya open Tebal-tebal semua. dan mereka udah mengamankan Varsha. Biar karinya aman. Betul, dan dia susah banget untuk ditangkap sih. Apalagi ngeliat beberapa hero tabrak dari tim Universitas Gunadarma seperti Balmon, ada Export, Balmon, ada Esmeralda. Ada Export dan Esmeralda yang dua-duanya nabrak. Tapi Betul. kalau misalkan tabrak balik, benar. Kalau Dairot ini Dairot? buat buy one sama Tamus oke sih. Enak sih, apalagi cuman dia ketemu CC-nya cuman ini ya, si Selena. Aku sih mending Kari sama Dairot atau Chow daripada dia mengamankan Export. Karena kalau Export berarti dia harus ini ya, harus menangin landing phase-nya lawan Yes. si Tapi yang bikin Balmon. enaknya kalau
Explore tuh bisa sedikit nyicil nggak sih ke arah Balmond ya? Kayak Balmond kan Iya, ya, dia harus ketemu Balmond. Tapi Kenapa air kenapa gak misil? mungkin kenapa? Karena Esmeralda ketemu Skala juga. iya, sulit juga sih ini kayak karena yang ketemu Tamus tuh cukup menyulitkan. Ekspor Apalagi ketemu Tamus kalah. Ya. Selena. Esmeralda ketemu sama Tamus kalah juga Bung Ansel. Jadi Raisa. jadi mungkin setidaknya ya ini ya Serba apa? salah. Serba salah. Kalian bisa pakai hero-hero lain yang mungkin agak range kayak Lunox kayak gitu. Tuh. Ada counternya, tenang, ada. Tamus itu tidak se-OP itu. Ya Sticky juga udah ada counternya masa Gigi juga ada counternya. Jangan lupakan ya? mak kosan. Wah, Hilda jarang di pick ya sekarang ya. Untuk turnamen ini. Kok jarang nongol ya? Ini jarang nongol ya, padahal Jarang nongol. kayak perannya juga cukup mengganggu sih. Tapi Benar. Voldem, Nah ini yang aku bilang Bung Ansel. Kalau tadi Baxia, dia rotasinya pasti menang. Ada ini sih, bisa dibilang piring terbang juga. Iya, ada Baxia Shield Unity. Yes. Ada pergerakan juga dari tampolan piring yang sangat-sangat berbahaya. Walaupun memang damage-nya tidak sebesar itu. Nah. Lihat di arah top lane. Is Menang level bukan berarti kamu menang dari segi 1v1 situation. Karena ini Erden. Raden. Iya, jangan namanya Raden. Iya, A-nya dihilangin. Iya, tinggalin. Biar keren. Keren, iya. Tapi memang Bung Ansel ya, aku bisa bilang bahwa walaupun Tamus kalah level, kalau dia bisa mainin Molten Side-nya, itu bakal tetap menang dari segi landing phase. Yes, dan bahkan tadi udah terbukti banget sih. Dia kalah satu level, tapi lihat, walaupun masih punya Viraga Armor, darahnya udah kecicil. Bener banget. Nah, dan ini dia dipaksa untuk recall di menit awal. Recall kayak bakal rugi banget, tapi dia harap lihat Kira bakal dia hajar bouncing ball dan kayaknya gak bakal bisa kemana-mana lagi. First Blood dengan Conscious Blast yang tadi pasif talent baru dari seorang Kazelin. Yes, dan mereka bisa dibilang gak pakai ragu, 4 member langsung mau coba nge-pick up atau nge-take down seorang Balmond. Karena kalau dibiarin begitu aja, dia bisa sewenang-wenang nantinya, Pi. Semena-mena, iya. Iya. Kalau misalkan emang ya, kalau misalkan biasanya yang didiemin itu semena-mena biasanya nyuekin balik ya kan. Kalau tapi yang dapat gold buff-nya adalah Raden. Oh, apakah itu part of strategi dari Universitas Pakuan B atau tidak sengaja ya? Iya, atau emang kayak kita iseng-iseng kalau main rank, aku ambil aja. Itu mah bukan iseng-iseng, emang kita niat pengen ngambil. Iya juga sih ya. Kita emang niat pengen ngambil aja biar hyper carry-nya lama ya. Tapi ini bisa dibilang ya, sejak Nauri benar-benar menangin landing phase di bawah, walaupun Kira Yoshikage mengamankan dari segi level, walaupun dia terkena first blood, tapi memang di zoning sama Esmeralda adalah hal yang paling ngebetein. Hal yang paling menyusahkan banget sih ya. Menyusahkan sekali karena tentunya dengan absorb damage dia yang sekarang ini ada update baru di Bung Ansel. Ya. Mungkin buat teman-teman yang nggak sadar nanti bakal kita lihat dari segi ininya ya, absorb damage-nya, karena absorb damage yang dimiliki sama Esmeralda sekarang itu maksimal cuma 50%. Oh ya, nggak bisa kayak darah putih itu banyak Nggak bisa banget ya. kayak maksimal. Yes. Tapi penambahan cross mode shield ini banyak banget. Nah, itu Dari 450 ditambahin sampai 750. berarti bisa dibilang kayak adjustment juga sih hitung-hitung ya. Adjustment yang bisa dibilang menguntungkan dan merugikan. Iya, makanya nggak dibilang nerf atau dibilang buff ya. Iya. Ke arah setengah-setengah. Tapi bentar lagi level 4 sih dari Voldem, dan Voldem mau nggak mau harus lebih berhati-hati karena ada Tyrant Revenge. Ada Tyrant Revenge. Dan ternyata langsung ada pergerakan yang sangat-sangat agresif dari teman-teman Universitas Gunadarma. Yes. 2-0 diamankan. Cyclone Sweep. Tapi kali ini lihat Cyclone Sweep dari Kira Yoshikage. Langsung ada arrow. Lontaran arrow-nya connect. Masih ada maximum charge di body block ternyata Bung Ansel. Nice sama banget sih. Forgotten Math. Yes, pintar banget, tapi kali ini Turtle mau coba dikontes, dihalangi pergerakan dari seorang Kira Yoshikage karena bisa di counter dengan lethal, tapi lihat di arah depan berikutnya digunakan oleh seorang Kazelin mencoba untuk kabur, satu hit lagi dan masih bisa bertahan, masih ada stiker, tapi lihat di arah tengah Turtle dia mengalami seorang Esmeralda, bakal kena dorong langsung di arah depan, di spray dan dari arah belakang, tapi lihat Forgotten Move langsung bergerak ke arah depan dan berhasil menyicil dua Kira dan juga Voldem yang harus ke takedown di tim Satu hal yang mahal dari seorang Esmeraldanya, dari seorang Nauri, dia dapetin satu buah turtle yang mungkin udah bisa dirusuin tadinya sama seorang Raden, tapi ternyata di sisi belakang lihat Mariposa, posisinya ini bener-bener posisi Wenak atau PW. Dia tinggal tampol-tampolin Voldem ya kan. Voldem walaupun dengan tenacity, dengan emblem talent yang sangat-sangat mengerikan dari tankernya, tapi tanpa adanya damage dealer di belakang, dia tidak akan bisa bertahan dengan cukup lama karena lihat damage-nya dari seorang
lihat Bung KB, di arah bawah Esmeraldanya kali ini mulai motong-motong terus loh ya. Masih zoning bro, tapi Raw Mariposa masih punya flick up, mundur ke belakangan dengan menggunakan Phantom Step, tapi masih ada Purify. So untuk 1 menit 30 detik ke depan Mariposa harus lebih berhati-hati, jangan sampai terkena arrow yang mungkin tiba-tiba arrow nyasar, tapi kali ini ada Fed Airstrike yang diamankan Little Wanderer-nya oleh seorang Forgotten Moth. Wah, benar-benar emang pergerakannya itu nggak bisa dilupakan ya. Aduh. Wah, itu secara mengejutkan, melakukan steal kayak dengan adanya Feather Ice Strike, bisa dibilang aimnya cukup bagus sih, dan prediksinya ya bisa ngedapetin Little Wanderer. Ya dia udah hafal banget loh dari segi damage yang dikeluarkan atau kalkulasi damage-nya. Tapi ini bakal jadi kerugian untuk tim Universitas Pakuan B di atas. Karena kenapa? Karena Radennya pulang. Tapi sepertinya BZ gak tahu hal tersebut, makanya dia kayak masih muter-muter. Dia tidak melakukan cutting minion di arah top lane. Yes, karena dia juga gak menyadari ya kalau dia itu balik, tapi kali ini Turtle juga udah mulai spawn. Bakal mau coba diinisiasi terlebih dahulu kah oleh tim Universitas Gunadarma. Melihat di arah batangnya juga BZ dia udah punya immortal, buying time doang. Mariposa lebih berfokus sama sebuah Turtle. Kali ini Turtle-nya diamankan untuk Universitas Gunadarma. 4-0 skor sementara, tapi lihat di arah top lane Canceling-nya datang, dan lihat juga di sisi lain BZ-nya nggak tumbang. Bung Ansel, Forgotten Moth datang kali ini. Noir Turret di top lane memang harus dikorbankan. ya di menit ke-6 akhirnya baru satu turret yang didapatkan oleh tim Universitas Pakuan B dengan kehadiran seorang Kimi. Tapi lihat Kira Yoshikage bersembunyi dalam semak-semak dalam rebutan dan mau coba cutting minion dari seorang Nauri ya, karena dia juga pede dengan adanya backup dari seorang ini Kufra ya. Benar sekali, kali ini benar-benar apa ya, bisa dibilang trigger control yang sangat-sangat bagus dari Forgotten Moth. Ketika kita melihat macro play yang dia kalau udah ngeliat row dia pasti gak bakal mau team fight, tapi kali ini lihat di arah belakang Precious digunakan, langsung ada Mariposa dan counternya Fatali kena 2, tapi kena follow up damage di arah belakang. Masih ada Cyclone mencoba untuk bertahan, kali ini dicakar sama seorang Kevin mau kemana, flickernya nabrak tembok, langsung di killing spree sama seorang Forgotten Moth. Yes, dua harus tumbang, tapi lihat di arah bawah mereka bakal strike push juga menekan ke arah lane-nya Balmond dan berhasil dapetin 1 poin kill. Tapi BZ melakukan rotasi ke arah tengah dan juga ada Forgotten Move dan berhasil dapetin outer turret pertama mereka di arah tengah. Ini pressure-nya makin gede karena 3 lane sekaligus. Turretnya perlahan-lahan di menit ke-7 udah mulai rontok Bung KB. Benar sekali Bung Ansel, dan bahkan ada pencurian blue buff. Ingat, Kimi tanpa blue buff ini bagaikan aku tanpa kamu. Lemes ya kan, gak bakal ada semangatnya. Tapi memang ini adalah sebuah kerugian yang memang didapatkan untuk Universitas Pakuan B ketika mereka kalah team fight barusan. Apalagi Kiminya menggunakan Purify ketika ternyata Chesley-nya ini belum menggunakan Tyrant Rage. Yes, dan mungkin aku expect-nya ke Kiminya tuh lebih owning di awal game, tapi ternyata beberapa momen dengan kehadiran seorang Forgotten Move dan juga Caitlyn itu ngenekan pergerakan dari seorang Kimi biar dia nggak bisa nge-spray down dengan begitu bebas. Tapi lihat Mariposa benar-benar objektif banget, dan Turtle sudah dia kantongi 3 buff. Ini udah level 12 berbanding cukup jauh 2 level dari seorang Lone Noir. Bahkan mungkin dari segi keuangan Mariposa tuh lebih unggul, karena dari segi keuangannya juga berbeda, perkiraan mungkin kisaran 7.000 ya. Benar banget Bung Ansel, tapi kalau misalkan dari segi network aku bisa bilang pelan-pelan dengan adanya 3 turtle lalu juga snowball dari kill ya kan, memang poin killnya dari Universitas Gunadarma tidak terlalu banyak, tapi dari segi objektif mereka mengamankan 4 turret dan 3 turtle, itu udah benar-benar bisa dibilang uncountable. Oke, tapi lihat ada Tyrant Rage langsung dalam sekejap mata bakal di counter atau didatangkan damage dengan ada Feather Ice Strike yang mengincar arah seorang Kevin di arah tengah, di arah depan, di arah top lane. Bakal ada bouncing gerakan dari seorang Voldem, tapi Fatali bakal digunakan. Karena 3 orang langsung datang juga Falling Star Moon double kill, bakal seorang Mariposa benar-benar bebas pergerakannya. Kira Yoshikage mau coba muter-muter dengan Cyclone Shift dan lihat di body block, liatin Forgotten Moth-nya gak kena siapa-siapa, maksimum charge-nya. Tapi lihat di depan sana Nauri masih berdansa dengan selendang maunya, dan ada Feather Airstrike satu lagi, dan ternyata tidak bisa mengenai ke arah seorang Lone Noir. Oke, tapi middle turretnya bakal mau coba diambil dengan begitu mudah, diusir pergerakan nampaknya dari
Universitas Pakuan B. Itu yang aku bilang, kalau dia megang blue buff, kalau dia megang ini dari Golden Redaction, tapi ternyata di sisi lain hold up, rontok, unstoppable daripada seorang Mariposa, langsung coba untuk diamankan dari segi inisiasi yang sangat-sangat manis. Cancelingnya benar-benar ngeselin sih ini. Wah, ini scaling growth-nya sih makin menggila. Bung Kabeti udah ngantongin 5 kill, 3 Jangan sampai lompat kena satu bouncing ball walaupun tidak ada turret range, tapi masih coba untuk ditahan cicil-cicil terlebih dahulu. Kira Yoshikage terbakar, langsung ada Feather Airstrike dan lihat damage-nya karena depan sana pun digunakan satu hit lagi dan dia flicker, Bung. Langsung dapetin satu lagi dan revenge di cancel. It's okay karena kira Yoshikage bakal rontok dengan damage daripada seorang Mariposa. Oh my god, flicker digunakan karena dia pede banget, udah sekarat. Jadi dia para sayang ditungguin, mendingan dihajar aja. Bener banget, dan lihat langsung ke arah Lord tanpa adanya keraguan di bawah menit ke-12. Mereka tahu mereka unggul network, mereka unggul dari segi kill, mereka unggul dari segi objektif. Mereka udah tinggal zoning-zoning aja, buying time si Mariposanya, biar Mariposanya bisa dapetin Lord tanpa adanya gangguan sama sekali dari pihak manapun. Yes, padahal tadi di awal game BZ ini ketekan banget loh sama kehadiran seorang Tamus ya. Tapi nggak bisa dipungkiri karena rekan satu timnya berhasil menangin satu persatu lane di arah bawah, di arah tengah, dan membuat akhirnya dia juga bisa kegendong dari segi keuangannya. Itu yang aku bilang Bu Ansel, memang X-Borg itu adalah hero yang bagus, tapi kalau misalkan dia mau menangi laning phase, artinya dia harus memaksakan Raden untuk recall, dan terbukti Radennya recall. Ketika Radennya recall, laning phase-nya menang artinya, karena tamu satu kali recall aja itu udah bisa rugi banyak banget. Oke, dan Lordnya juga sudah mulai berjalan ke arah tengah. Kira Yoshikage ada Feather Airstrike kira belakang, mencoba untuk mundur, gerak langsung kagelin. Tyrant Revenge di arah depan bakal dikejar dengan perfect match, tapi lihat masih mau coba muter-muter. Lethal counter digunakan demi membersihkan Lord di arah tengah, tapi lihat di arah top lane-nya ada sedikit split push dari seorang Nauri. Kalau kena, untungnya nggak kena. Raden coba untuk nyicil dengan menggunakan Molten Sight-nya. Perfect match, masih terlalu jauh nabrak tembok ternyata. Feather Airstrike lagi setengah darah itu, lihat Kevinnya langsung jadi lele panggang bentar lagi sih ya, udah bukan lele pecel doang, tapi kali ini lihat juga dari Nauri. Nauri benar-benar buying time di arah top lane biar minionnya nggak kalah, minion tetap jalan. Tapi di sisi bottom lane, Tyrant Revenge sudah digunakan. Ini mungkin bakal ada perfect match, tapi belum ada fatal link-nya. Langsung dicicil-cicil begitu saja Mariposa. Damage-nya terlalu sakit, langsung ada fatal link Purify digunakan dan bahkan masih charging nggak connect. Kira Yoshikage tumbang, dapat kill dari para seorang Nauri. Bahkan Voldemort juga harus down, Raden juga harus tumbang, no lawyer. Tapi sisa Purify digunakan, Purify Gaming di depan sana langsung terbang juga dari Forgotten Moth. Coba untuk dihajar, tapi di zoning sampai base ternyata Ansel masih ada pergerakan juga, masih charge yang bisa digunakan lagi Feather Airstrike. Ini mimpi buruk Okabe. Buruk untuk Universitas Pakuan B, Universitas Gunadarma. Take match number 3.